Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Siapa yang memberi berdoa? Ya. Oke. Bisa tutup siapkan. Sudah mulai. Risma Ayu, tekanan P. pinter. Cindy Mariwana, Usaha W. usaha W, pinter. Siti Alhar Aku Soleha, Daya P. Daya, Daya P. da, Daya. Daya P kalau Daya. Nah, di sini sebelum dimulai pelajarannya sudah memotivasi diri biar tambah semangat dalam belajarnya. Banyak kata-kata motivasi di tokoh-tokoh terkenal dunia. Siapa yang hari ini mau membacakan motivasi tokoh dunia? Saya, Mbak Ferdi, bisa berdiri? Ya, di sini saya ada motivasi dari tokoh Bung Karno. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi satu pemuda bisa merubah dunia. Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang muda bisa membuat dunia. Betapa masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Ada lagi yang mau memotivasi? Ya, Mas. Saya di sini akan membacakan motivasi dari pahlawan Jenderal Sudirman. Oke, Jenderal Sudirman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita lupa untuk mensyukuri segala nikmat Tuhan. Bagus. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri sehingga lupa menikmati syukur Tuhan. Mengeluh tanpa memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti hari ini kita sehat, kita bisa makan, kita bisa jalan, adalah bentuk syukur ya. Ada lagi yang mau memberikan motivasi ya, Mbak? Bisa berdiri? Saya akan membacakan motivasi dari R.A. Kartini. Oke. Jangan pernah menyerah jika kamu ingin mencoba. Jangan menyerah kalau ingin mencoba. Bagus. Semoga motivasi hari ini bisa menambah semangat kita untuk bisa belajar lebih baik lagi karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tegangan dan tendangan. Ada yang masih ingat tuh apa saja benda-benda elastis di sekitar kalian? Ya,
Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahan-bahan lapis, ada sekop, ada pegas, ada karet. Hari tujuan pembelajaran hari ini kita hari ini akan mempelajari namanya buku sudah ada gambarnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari buku dengan model pembelajaran problem questioning, diharapkan peserta didik bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena nanti kita akan melakukan percobaan. Diharapkan semuanya bisa aktif, bisa bertanggung jawab, bisa menyampaikan pendapat, memberi saran dan kritik, serta mampu mengimplementasikan kesamaan buku untuk menentukan nilai konstanta gas, menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan gas, untuk menentukan konstanta gas dan rasa-rasa inkaru tanggung jawab, disiplin, rasa memiliki serta memiliki kemampuan berkomunikasi. Kenapa kok kemampuan berkomunikasi? Nanti setelah percobaan akan ada yang presentasi. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga nanti diberi pelajaran mudah-mudahan dan keberkahan ya. Dilanjutkan sistem penilaian. Nanti selama pembelajaran saya akan mengambil 3 nilai. Yang pertama ada nilai pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Suasana menenang, jadi saya kasih tes dulu di dalam tes berikutnya. Kalau saya bilang hai, dijawab halo. Ya, semangat. Hai, halo. Kalau saya bilang halo, hai, 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 halo, sudah. Nah, kalau sudah, kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi tujuannya sudah, penilaiannya sudah, SDG-nya sudah, berarti siap dimulai ya. Kita mulai, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya ini. Ini dari gambar ini apa yang kalian amati? Ini gambarnya apa sih? Ketepel, pinter. Mengatakan dulu ya. Apa? Tapel. Oh, benar. Ketepel. Siapa yang pernah bermain tepel? Oke, Mas coba lagi. Itu apa Mas? Dulu rambutan. Oke, nah udah tenang kan? Ada lagi dari yang kalian amati, kira-kira apa yang bisa ya? Oke Mas. Kan kita kan bisa kembali seperti semula. Oh iya, berarti timbul masalah. Kenapa karakter bisa kembali semula? Saya tulis ya. Saya tulis di sini. Rumusan masalah. Mengapa? Apa Mas? Mengapa? Karet, ketepel, bisa Kembali seperti semula. kembali seperti semula. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian akan melakukan percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan, maka bisa dibagi kelompok. Cara membagikan kelompoknya kita hitung ya, berhitung. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1. nanti yang kelompok 1 akan bekerja sama kelompok 1, yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5.
Bisa bergabung dengan teman-temannya? Bisa. Oke, kalau sudah saya membagikan LKPD-nya. Saya akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok. Kelompok berapa ini? Bisa dilihat dulu LKPD-nya. Nanti akan siapa yang mau ya membacakan literasi, tapi sebelumnya bisa dilihat dulu literasinya bersama teman kelompoknya dari LKPD. Ya, bisa dibaca dulu. Ditulis nama kelompoknya sudah. Oke. Sudah ditulis nama kelompoknya. Kalau sudah bisa disajikan yang mau membacakan literasi untuk hari ini. Angkat tangan. Oke, udah cantik. Boleh dibacakan literasinya. Pada hukum terkait mengaruhi oleh yang Oh, dikeraskan literasinya. Pada hukum terkait mengaruhi oleh konstanta bekas dan penambahan panjang, di mana konstanta bekas sebanding dengan penambahan panjang. Secara matematis dapat dirumuskan F sama dengan K kali banda F. Robert Hall mengungkapkan, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas bekas, maka penambahan panjang bekas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Pertanyaan Robert ini dikenal dengan hukum Hall. Tetapi gaya elastis berdasarkan hukum Hall dapat dirumuskan H sama dengan F dibagi delta F. Dengan keterangan F gaya, K konstanta bekas, delta F sama dengan penambahan panjang, dan L sama dengan panjang bekas benda atau panjang benda tanpa ditarik. Bagus sekali. Jadi semuanya satu kelompok sudah bisa lihat, sudah dibacakan literasinya. Di situ ada beberapa lambang, ada beberapa keluarga. Ya, hari ini kita akan melakukan percobaan yang akan mendemokan kelompok 3. Oke, kelompok 3 bisa maju ke depan, bisa mendemonstrasikan alat-alatnya. Kita mulai dari Oke, baik. Semuanya ini yang memperagakan, tapi semuanya lihat ya, nanti biar bisa melakukan percobaan dengan baik dan benar. Langkah pertama dalam melakukan percobaan, diperhatikan yang lain ya, biar bisa. Langkah kerjanya nomor 1, timbanglah masa beban. Ini ayo silakan, siapa yang timbang pas pertemuan dulu sudah bisa. Ayo Mbak, di masanya ditimbang. Masanya, itu ambil, dipolskan dulu. Setelah 0 baru ini. Hasilnya dicatat di kolom percobaan. Oke, sudah bisa. Langkah kedua, Ukurlah panjang bekas mula-mula dan catat hasilnya pada tabel. ini tugasnya. Karena saya tidak punya spanduk ya, jadi pakai manual saja. Bisa gini ya. Tahu timbangan bayi di posyandu, sama. Dipegang. Satunya mengukur panjang mula-mula. Ini kan rasanya
Dari hasil yang kami rangkum, jika dijadikan sentimeter menjadi 24 cm dan jika dijadikan meter menjadi 0,24 cm. Dan hasil praktikum kelompok kami, pertambahan panjang ataupun delta L-nya adalah 2 cm dan jika dijadikan menjadi meter menjadi 0,02 meter. Maka menghasilkan konstanta sebesar 300 Newton per meter. Bisa dilihat di grafik kalau 6 Newton akan menjadikan 0,02 delta L. Benda kedua, jika massa benda 0,9 dan gaya tariknya sebesar 9 Newton, maka diketahui mula-mula panjang pegas sebesar 25 cm dan jika diakumulasikan menjadi meter maka menjadi 0,24 meter dan pertambahan panjangnya sendiri pun menjadi 3 cm dan jika dijadikan menjadi meter menjadi 0,03 meter menghasilkan konstanta sebesar 300 Newton per meter. Bisa dilihat di grafik jika 9 Newton maka menghasilkan 0,03 delta L. Benda ketiga, jika diketahui massa bendanya adalah 1,2 kg dan gaya tariknya sebesar 12 Newton, maka panjang mula-mulanya pegas adalah 25 cm dan jika dijadikan menjadi meter 0,24 meter. Dan hasil praktikum dari kelompok kami, pertambahan panjangnya sendiri menjadi 4 cm dan jika dijadikan meter menjadi 0,04 meter menghasilkan konstanta sebesar 300 Newton per meter. Bisa dilihat di grafik 12 Newton dengan 0,04 delta L. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, barangkali ada yang menanyakan bagaimana jika massa benda dibuat 100 gram? Masanya, saya ulang ya, masanya dibuat 100 gram. Tadi sudah semuanya sudah melakukan percobaan toh? Sudah? Tadi kan sudah kalau beratnya. Kalau masanya ini dibuat 100. Bagaimana? Kira-kira panjangnya begini? Kalau massanya kecil, kenapa gasnya juga akan semakin kecil? Sudah terima? Ada yang ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Apakah yang terjadi saat pegasan berubah? Panjang pegas tersendiri akan menjadi tetap. bagus. Gimana? Iya. Ada lagi? Barangkali yang lainnya bisa ditanyakan. Bagaimanakah bentuk pegas saat setelah diberi ubah? Pegas akan bertambah menjadi lebih panjang.
sekali dari kelompok 5. Semuanya bisa berperhatikan di sini. Kalau saya bilang halo, hai hai hai, setelah melakukan pertanyaan percobaan sudah ada pertanyaan, kembali ke rumusan masalah di awal tadi. Sudah ditampilkan gambarnya, rumusan masalahnya. Mengapa karet pulpen bisa kembali seperti semula? Ada yang bisa menjawab dari permasalahan tadi? Saya. Iya, Mbak. Karena karet pada pulpen bersifat elastis. Karena karet pada papel bersifat elastis. Tahu ya? Seperti apa tadi yang bisa kita lagi yang sudah saya lakukan pada ini soalnya. Sekarang ya, Mbak bisa menghadap ke depan untuk mengerjakan soalnya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Dikerjakan soalnya. Biarlah jelas dari sini tadi. Perhatikan data hasil tentang buku buku. Jelaskan hasil percobaan tersebut dalam kalimat. Yang sudah? Sudah? Oke, maju ke depan. Perhatikan ya, sampai akan menjawab. Jika gaya 5 maka pertambahan pasalnya 2 dan penulisan paragrafnya 25. Ya, ini ya. Jadi dibaca bacanya. Yang kedua berarti bacanya gayanya berapa, Mbak? Ayo Mbak, dibacakan. Jika gaya 10 maka pertambahan panjangnya 4 dan penulisannya garisnya 25. Pinter. Sudah. Lagi. Jika gaya 15 maka pertambahan panjangnya 4 6 penulisannya garisnya 25. Lagi. Jika gaya 20 maka pertambahan panjangnya 8 dan penulisannya garisnya 25. Bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Yang nomor 2, perhatikan soalnya. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ada yang bisa merefleksikan untuk pembelajaran hari ini? Saya. Ya, Mbak, semuanya bisa ya? Bisa berdiri untuk merefleksikannya? Mbak Febi. Jadi saya sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Bagus